kejuaraan yang akan dikumandangkan di Jakarta International Velodrome. Please remain standing if you are able for the national anthem of Indonesia. Harap tetap berdiri jika Anda mampu untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, please be seated. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya pemirsa, itulah tadi lagu kebangsaan dari Indonesia yang tentunya selalu membuat merinding ya Ibang. Ya, apalagi betul. tadi kita lihat ada sosok Fenard Huta Barat di bangku penonton. Ya. Memberikan dukungan kepada junior-juniornya, sosok yang tentunya begitu akrab kita saksikan di layar kaca. Khususnya pada saat Indonesia saat itu mengangkat trofi juara ASEAN Futsal Championship di tahun 2010. Ya, betul. Dan bersama kita akan melihat ini adalah starting five yang telah disiapkan oleh pelatih Hector Soto bagi Indonesia di matchday kedua Four Nations World Series 2025, Ibang. Ahmad Habibie dan Firman Ardiansyah, Iqbal Rahmatullah, lalu Rizy Shafia dan Samuel Eko menjadi pilihan. Sedangkan di kubu Argentina, Nicolas Sarmiento, lalu Angel Claudino, Andres Gargati, Agustin Palaza dan Matias Rosa menjadi andalan dari skuad yang juga sedang mengincar kemenangan kedua di matchday kedua ini. Dan ada dua perubahan dari Indonesia di mana nampaknya jika sebelumnya yang bermain adalah Al-Bagir di posisi penjaga gawang, kali ini Ahmad Habibie yang juga sedang perform di 2 tahun terakhir. Dan juga kita Samuel Eko masuk untuk menjadi starting five, di mana di sebelumnya adalah Israel Megantara. Betul, sepertinya Samuel Eko dimasukkan berkat gol pemberi kemenangan Indonesia di matchday pertama kemarin, memberikan kepercayaan lebih yang tentunya membuat sang pelatih menurunkannya langsung di pertandingan kali ini. Dan inilah wasit-wasit yang akan memandu jalannya pertandingan. Matthias Leukwix, pelatih dari Argentina yang tentunya juga mengharapkan kemenangan di pertandingan kali ini. Seperti yang tadi dikatakan Bung Ibam, tidak akan membuat pertandingan menjadi mudah. Karena kemarin mereka juga sempat ketar-ketir berhadapan dengan Arab Saudi. 8-7 memang kemenangan mereka catatkan. Di sana Arab Saudi di luar dugaan meskipun secara ranking terpaut jauh bisa memberikan tekanan demi tekanan yang menyulitkan Argentina. Bahkan sempat unggul 2 gol terlebih dahulu di babak pertama. Betul. Akhirnya
dibalikan keadaannya oleh Argentina yang memang sangat memiliki game plan sangat bagus dan mereka juga sang pelatih memiliki game management dan ini akan menjadi tantangan bagi Hector Soto Vazquez sebagai pelatih yang sangat disiplin dalam menerapkan taktik dan kita juga akan menunjukkan kembali karena dengan adanya perubahan di starting five meskipun secara pasti tidak akan jauh berbeda ya. Dan Coach Hector Soto juga mengatakan bahwa Samuel Eto'o adalah pemain yang sangat tahu apa yang diinginkan oleh Hector Soto dan ini yang membuat akhirnya Samuel Eto'o menjadi pemain yang dalam tanda kutip begitu difavoritkan oleh sang pelatih untuk berada di area pivot di lapangan permainan. Bicara mengenai matchday pertama atau pertandingan pembuka di Four Nations ini, Indonesia satu hal yang patut diberi acungan jempol adalah pertahanan. Bagaimana kita lihat seorang Muhammad Al-Bagir di bawah Mister Gawang begitu percaya diri, sangat baik sekali penyelamatan demi penyelamatan ia lakukan khususnya di babak kedua kemarin untuk menahan gempuran dari Jepang. Apa mungkin yang masih menjadi koreksi tersendiri bagi pelatih kita khususnya di pertandingan kali ini menghadapi Argentina yang kita ketahui bersama seperti apa nilai eksplosivitasnya? Ya, dengan yang kita lihat ya di atas lapangan lawannya adalah Jepang dan sekarang Argentina sebenarnya kemenangan 1-0 membuat kita juga tidak perlu banyak memberikan evaluasi karena itu adalah penampilan yang luar biasa tapi jika ada satu hal yang mungkin harus sedikit lebih ditingkatkan adalah efektivitas di lini depan ya karena peluang Indonesia pun tidak hanya satu di laga kemarin dan itu artinya kita masih terus berharap Indonesia terus berprogres karena level kita harusnya sudah berada di tingkat stabil di Asia dan membuat kita juga harus mendapatkan permainan yang lebih matang ketika menghadapi tim-tim level dunia seperti Argentina dan Jepang kemarin. Betul, apalagi setelah kemarin Indonesia meraih hasil yang positif ya di ASEAN Futsal Championship. Hasil mengalahkan Vietnam, bahkan Thailand, meskipun ya bisa dikatakan Thailand memang sedang dalam proses regenerasi pemain-pemainnya di ASEAN Champo kemarin. Namun bersama-sama pemirsa kami mengajak Anda untuk langsung mengarahkan fokus ke Jakarta International Velodrome karena kick-off babak pertama telah dimulai. Indonesia tentunya dengan jersey kebanggaan berwarna merah dan Argentina dengan ciri khasnya albi celeste, biru dan juga putih. Salah satu peluang pembuka tadi dari Indonesia. Ya langsung ada tekanan dari permainan direct di mana Ahmad Habibie emang salah satu pemain yang mampu melakukan ball carrier untuk lalu melakukan shooting ataupun arahkan bola ke lini depan dan tadi Iqbal ya yang melakukan tendangan. Muhammad Iqbal Rahmatullah Iskandar menjadi pemain yang tentunya menuai sorotan di beberapa turnamen terakhir. Bung, bagaimana Anda menilai sosok Iqbal sendiri? Ya, ini pemain yang sangat dewasa, pemain yang juga bisa membuat pemain-pemain lainnya bisa disiplin karena memiliki kemampuan commanding di lapangan ya. Argentina kali ini mencoba membangun serangan dari belakang. Baik sekali tadi. Mainan baik ditampilkan oleh Indonesia lagi. Seorang Muhammad Iqbal Rahmatullah Iskandar tadi mengancam gawang dari Argentina. Mendapat umpan yang sangat baik dari Muhammad Rizky Xavier. Kita saksikan kembali. Ini transisi yang begitu cepat ya, di mana Ais melakukan intercept lalu memberikan bola ke depan dan Iqbal juga tendangannya luar biasa. Dan ke dalam, niatnya langsung mengancam gawang Samuel Eto'o tadi, namun masih belum akurat, masih harus bersabar. Ini baru menit-menit awal. Dia langsung berani untuk menekan Argentina ya, ini satu hal yang sangat positif dari timnas Garuda. Argentina kali ini kembali mencoba untuk mencari celah, bangun serangan dari belakang lagi dan lagi. Tadi belum ada sentuhan dari pemain Indonesia ya, sehingga sang penjaga gawang Nicolas Sarmiento tidak bisa untuk mengambil karena kalau diambil akan menjadi tendangan indirect free kick ya. Betul. Dan tentunya turnamen-turnamen seperti Four Nations World Series ini seperti yang tadi sudah sempat kita bahas menjadi ajang latihan yang sangat luar biasa ya bagi skuad Garuda sendiri. Karena lawannya tidak tanggung-tanggung, bisa menjadi sebagai ajang uji kekuatan juga sebenarnya. Ya, betul-betul. Karena kita tahu juga selain Argentina dan Jepang, Saudi Arabia sempat mengalahkan kita ya di babak kualifikasi Piala Asia beberapa tahun lalu. Dan World Series Four Nation ini juga sempat terselenggara di 2003 dan 2008 ketika Indonesia berpartisipasi dan dua-duanya juga menghadapi Argentina ya. Betul. Di 2003 saat itu kalah telak 21, lalu di 2008 kalahnya 6-0. Dan kita berharap di laga ini bisa semakin progres ya. Amin. Tentunya para pecinta futsal tanah air juga masih dalam euforia yang cukup tinggi saat ini dan harapannya skuad Garuda bisa konsisten di turnamen yang akan datang. Nicolas Sarmiento tadi langsung dia arahkan dekat gawang dari Garuda. Masih ada Rizky Xavier. Ya, terlihat bagaimana Matias Rosa ini harus diwaspadai. Yang sering bisa mencuri celah di zona pertahanan lawan ya. Kalau kita bicara timnas futsal Argentina sendiri, apa yang menjadi ciri khas permainan mereka, Ibang? Ya, mereka pun adalah tim yang begitu disiplin. Berbeda dengan Brasil yang nampak
cukup mengedepan permainan yang cantik, tapi Argentina adalah pemain-pemain yang memiliki determinasi tinggi. Itu yang membuat Indonesia juga harus waspada ya. Tuh, kolektivitas yang baik ya betul. dari Argentina. Karena setiap detik mereka terus fokus dan itu yang menjadi ciri khas sehingga di 3 edisi Piala Dunia terakhir selalu masuk final ya. Ya. Masih ada cukup banyak waktu bagi skuad Garuda menghadapi Argentina di babak pertama. Kita lihat wajah-wajah dari para penonton ikut terbawa suasana, terbawa ketegangan di babak pertama yang meskipun belum berlangsung lama namun sudah menghasilkan cukup banyak tekanan dari masing-masingnya sisi. Jual beli serangan dilakukan Indonesia kali ini. Wow. Harus berduel dan baik sekali tadi bagaimana manuver dari seorang Israr Megantara. Tuh, ini langsung masuk Israr dan Ya. dia memiliki kemampuan hold up play yang sangat bagus dan tadi langsung terbukti dah dengan satu pergerakan di flank kanan yang hampir saja menemukan space untuk melakukan shooting. Sayang tadi masih ada hadangan dari Agustin Tejon di punggung 5 Argentina. Wow. Lagi dan lagi ancaman dari Iqbal. Ya luar biasa bagaimana determinasi tinggi ditampilkan oleh Indonesia. Ya. Sebelumnya kembali Ahmad Habibi mampu melakukan tendangan ke tiang kedua, hampir Ya. saja disambut oleh Israr. Dan bola pantulannya coba dimaksimalkan oleh Iqbal ya, namun masih ada hadangan dari penjaga gawang Nicolas Sarmiento. Berbuah tendangan sudut tentunya bagi Indonesia. Menarik melihat bagaimana Indonesia memiliki mentalitas yang sangat baik menghadapi Ya. tim sebesar Argentina. Terlepas dari ini adalah sebuah turnamen uji coba. Tentunya menghadapi pemain-pemain yang bisa dikatakan adalah pemain yang berada di level tinggi Ya. futsal dunia bukanlah sebuah hal yang mudah bagi mental anak-anak muda dari Garuda ini. Tuh, dan terpenting memang para pemain Indonesia tidak inferior ya. Ya. Dan ini yang sudah tersaji kita saksikan tendangan Israr hampir saja bisa di follow up dengan baik oleh Firman, namun masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang yang mendapatkan 2 kali predikat penjaga gawang terbaik di dunia ya. Ada 2016 dan 2021. Nicolas Sarmiento. Dan- Tidak dikasih nafas nih kalau Itu ya Sarmiento dia. sejauh ini. Betul. Kembali Indonesia. Sayang sekali pemirsa, kita lihat bagaimana sebuah upaya tendangan keras dari jarak jauh Muhammad Rizky Xavier. Ya, Rizky Xavier kita saksikan bagaimana ia juga memiliki determinasi begitu tinggi, 2 kali intercept dan yang kedua menjadi kesempatan ia melakukan tendangan. Tendangan keras dari tengah lapangan ini sepertinya memang merupakan tendangan-tendangan uji coba yang harus dilakukan dan coba dilakukan Indonesia ya saat menghadapi deadlock begitu, melihat bagaimana tadi seorang Nicolas Sarmiento masih bisa dengan sangat baik menjaga pertahanannya dan tadi nyaris saja kita lihat Argentina berhasil melewati pertahanan dari Indonesia. Ya, dan tadi Iqbal langsung memberikan arahan kepada Rizky Xavier ya yang dianggap terlalu mudah dilewati oleh pemain Argentina sehingga ada space tadi bagi Matias Rosa. Buang saja bola, tidak ingin mengambil resiko pemain Indonesia Firman Andriansyah. Tentunya ini adalah kesempatan juga bagi para pemain untuk mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya karena Ya. tentunya Coach Hector menginginkan adanya progresi dari permainan Indonesia yang Betul. sejauh ini masih bisa dipertahankan dengan baik ya. Dan nampaknya Yogi sudah mendapat kesempatan untuk tampil, Yogi Saputra. Jangan ke dalam sudah dilakukan oleh Argentina tadi nyaris saja masih melambung tinggi ke atas Mister Gawang sepakan dari Leandro Altamirano. Ya, ini adalah satu serangan pertama yang begitu berbahaya sebenarnya karena sempat ada miss defense dari Ya. Indonesia, bola menuju Leandro dan tendangan Leandro beruntung tidak langsung mengarah ke gawang. Sudah ada 2 kali kesalahan kecil dari pertahanan Indonesia di sepanjang pertandingan babak pertama ini sebenarnya. Ya. Dan ini mungkin kesalahan-kesalahan minor yang apabila terus terjadi bisa menjadi sebuah harga mahal yang dibayarkan Indonesia menghadapi tim seperti Argentina. Ya, dan ini juga kesalahan yang nampaknya juga membuktikan bahwa ritme permainan belum benar-benar didapatkan ya oleh kedua tim. Kita lihat agak sedikit memegangi pipi tadi pemain Indonesia Samuel Eko Putra. Ya, Samuel Eko mengklaim adanya Benturan ya. ayunan tangan dari Ya. lawan ya. Argentina kali ini dengan keras masih belum akurat. Lagi-lagi datang dari kaki Leandro Altamirano. Ya, luar biasa bagaimana tekanan dari Leandro benar-benar agresif. Beruntung masih off target dari gawang Ahmad Habibi. Semakin keras kita dengar bagaimana sorak-sorai
dari penonton yang ada di Velodrome, begitu pula arahan dari sang pelatih Hector Souto Vazquez. Hector Souto ini juga sebenarnya cukup memberikan angin segar bagi perkembangan futsal di Indonesia dan Betul. juga performa futsal Indonesia terlepas dari waktu persiapan yang sangat sempit ya Bung. Dan ia juga melanjutkan momentum bagusnya ketika melatih Bintang Timur Surabaya ya. Betul. Bagaimana 2 kali juara dengan status yang begitu luar biasa, dan ini membuat Indonesia sangat dikenal oleh Hector Souto secara komposisi pemain ya. Ya, tidak hanya cukup berperan dalam perkembangan futsal Vietnam, Hector Souto juga kali ini memberikan dan membagikan pengalamannya bagi Indonesia. Terbukti performanya selama ini bersama dengan skuad Garuda bisa dikatakan positif, membawa angin segar bagi perkembangan timnas Garuda sendiri. Dan sebuah tendangan keras langsung ke gawang tadi masih mampu dihalau dengan sangat baik oleh Nicolas Sarmiento. Ya. Belum beruntung Samuel Eko. Sangat sabar bagaimana Yogi memberikan bola kepada Samuel Eko yang mendapatkan ruang tembak, dan tendangan ke kirinya beruntung balik kali ini. Lagi-lagi. Ya, Rio Pangestu ya kali ini masuk. Ini adalah paketan kedua dari Hector Souto di laga ini. Ya, Dan kita juga melihat sudah berada di lapangan Muhammad Syaifullah, pemain asal Pangsung FC. ritme cepat ini ternyata tetap bertahan sejak menit awal, Ibam. Ya. Yang artinya para pemain harus pintar-pintar dan pelatih juga harus memikirkan bagaimana strategi pergantian agar stamina bisa terjaga hingga menit akhir nanti. Itu dia, rotasi dan game manajemen sangat penting ya dalam Ya. permainan futsal, dan sejauh ini jarang sekali Hector Souto miss dalam hal Betul. tersebut. Karena dari 7 laga yang dilewati oleh Hector Souto, baik di friendly match lawan Malaysia, di Asian Championship, di laga melawan Jepang, belum sekalipun Indonesia dalam kondisi tertinggal. Ya, Belum pernah tertinggal dan belum pernah kalah ya. betul. Dan ini juga menjadi kesempatan bagi Yogi yang di Asian Championship tidak terpanggil, tapi kali ini masuk dalam skuad. Di match kedua ini nama Al-Bagir dan Romi tidak ada ya, Ya. digantikan oleh Guntur Sulistyo serta Muhammad Nizar Nayarudin. Ini memang Indonesia diberkahi oleh 3 penjaga gawang yang semuanya berita sucita. Betul. 3 penjaga gawang yang dapat dipercaya Ya. untuk menjaga gawang Indonesia dari kebobolan. Dan memang kalau kita lihat dari secara statistik cukup baik juga. 5 pertandingan terakhir Indonesia 16 gol dan hanya 3 kali kebobolan, Bung Ibram. Ya, betul. Bahkan clean sheet melawan Vietnam di partai puncak adalah hal yang luar biasa, ditambah di semifinal Ya. hanya membuat Thailand mendapatkan 1 gol saja ya. 5 pertandingan terakhir, 5 kemenangan beruntun dicatatkan Indonesia. Sementara untuk Argentina sendiri dari 5 laga terakhirnya 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Ia catatkan kekalahan saat berhadapan dengan Brazil meskipun tipis saja 1-2. 20 gol dan 12 bobol dicatatkan oleh Albis Celeste. Memang kalau kita lihat lawan-lawannya juga merupakan tim yang eksplosif ya. Ada Kroasia, Kazakhstan, Prancis, hingga yang terakhir Brazil. Ya betul, dan memang ini juga menunjukkan bahwa konsistensi Argentina juga masih terjaga ya. Betul. Meskipun memang tidak ada Leandro Tripodi, lalu ada Maximiliano Rosia yang tidak masuk dalam skuad formation Betul. kali ini. Tapi dengan 8 pemain yang masih berjuang di Piala Dunia 2024 ini membuktikan bahwa sebenarnya ini juga skuad terbaik Argentina yang Ya. sedang coba untuk melakukan transisi ya. Betul. Dan kita sekarang ada Suni Rizky. Ini juga adalah pemain legend tentunya bersama Di Maria tadi ya. Pemain yang membela Favage. Memang tidak bisa dipungkiri futsal menjadi salah satu olahraga dengan peminat terbanyak ya di Indonesia hingga saat ini. Baik sekali tadi bagaimana para pemain Indonesia mengurung laju bola, mengagalkan upaya serangan yang coba dibangun oleh Argentina. Keluar bola meninggalkan lapangan dari kaki Angel Claudino. Wow. Panas sekali pertarungan yang tersaji di babak pertama ini pemirsa. Ya, dan kita saksikan bagaimana mulai lebih agresif ya, termasuk Angel Claudino yang melakukan pressing dan membuat build up pemain-pemain Indonesia menjadi semakin sulit saat ini. Ya, Dan kali ini yang akan melakukan kick in adalah Delan Vargas, pemain yang juga mencetak gol ke gawang Arab Saudi. kalau kita lihat dari tadi ada beberapa protes-protes kecil yang coba dilakukan Argentina juga ya, Ya, ini untuk menunjukkan- sedikit mengulur waktu mungkin. Betul. Ini juga menunjukkan intensitas pertandingan yang naik ya. Betul. Lagi dan lagi bola harus lanjut keluar meninggalkan lapangan. Lepas tadi dari kaki Dylan Vargas. Dan satu
pressing yang sangat baik dari Rio Pangestu, tidak memberikan kesempatan Delan Vargas untuk bisa memutar badan ya, karena sangat berbahaya jika itu terjadi. Ayo Indonesia, masih ada waktu untuk bisa mencuri keunggulan dari Argentina. Dan dari apa yang kita lihat di sepanjang babak pertama, dari waktu yang sudah dilewati, Indonesia punya potensi dan peluang itu untuk unggul terlebih dahulu. Ya, dan terlihat bagaimana Indonesia tidak benar-benar ada di bawah Argentina secara permainannya sejauh ini. Ini hal yang sangat positif meskipun memang belum ada gol yang tercipta, dan Evan masuk untuk pertama kali di laga ini dan langsung mendapatkan sambutan begitu hangat dari sisi Velodrome Jakarta Internasional. Argentina tadi, masih Argentina. Niatnya berikan sepakan langsung ke arah gawang Juan Pablo Coelho. Ya, dan cover dari Ardian Syahnur tadi ya, itu luar biasa untuk menutup ruang tembak lawan dan membuat sejauh ini juga baru satu tendangan off target yang bisa dilepaskan oleh Argentina ya. Sangat rapat bagaimana struktur pertahanan Indonesia yang dibangun oleh Coach Hector Suto. Berkaca dari pertandingan di matchday pertama kemarin, memang sangat baik transisi Indonesia dari menyerang ke bertahan. Masih Argentina kali ini, kembalikan bola ke belakang, harus sedikit lebih sabar untuk memancing para pemain Indonesia untuk keluar dari pertahanan mereka. Angel Claudino tadi, kembalikan kepada rekannya. Ini paketan Black Steel 2023 ya. Ada Ardian Syahnur, Wendy Brian, Evan dan juga Guntur. Sama-sama bermain di lapangan, dan menarik juga bagaimana aksi dari para pemain di paketan ketiga ini. Kembali harus berhati-hati Indonesia. Masih Argentina mendapatkan kesempatan. Berbahaya sekali. Baik sekali. Betul, satu save yang begitu penting dari Ahmad Habibi. Ada kesalahan dari build up, tapi Habibi bisa langsung merecover situasi dengan satu gerakan untuk menutup ruang tembak yang sangat sempurna. Benar-benar membuat tidak adanya kesempatan luang ya bagi pemain Argentina. Pengambilan keputusan yang sangat baik dari seorang Ahmad Habibi. Maju ke depan, tidak menunggu teman-temannya, karena tadi bisa berbahaya sekali. Memang sudah berhadapan langsung dengan gawang pemain dari Argentina. Dan tadi Kevin Arrieta yang melakukan tendangan, pemainnya juga berhasil mencetak gol di Piala Dunia Futsal 2024. Skor kacamata masih terus bertahan pemirsa dengan 14 menit saja waktu yang tersisa. Wow. Langsung di-engage ya dengan begitu agresif oleh Agustin Plaza Tejon. Bagaimana build up dari Indonesia mulai menemukan celah di mana tadi Wendy Brian hampir saja terlepas. Argentina sudah mulai nyaman dengan ritme dan juga pola permainan yang mereka terapkan. Beberapa kali juga tadi berhasil menggagalkan serangan yang coba dibangun oleh Indonesia. Namun kali ini skuad Garuda lagi-lagi coba bangun serangan mereka. Sulit mendapat kepungan dari 3 pemain sekaligus, Bung Ibam. Ya, Agustin Plaza Tejon nampak bisa memaki dengan baik oleh Evan ya, sehingga Evan gagal untuk memutar badan, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Evan Somilena. Somilena tadi harus berduel dengan 3 pemain Argentina sekaligus. Hingga akhirnya bola terlepas. Ya, dan terlihat ketika para pemain Indonesia melakukan build up, struktur pertahanan Argentina ini dibagi di 2 zona ya. Satu menekan di depan, 2 lagi adalah menunggu untuk menutup pemain lain yang berada di depan, termasuk tadi Evan yang terus ditempel oleh Agustin Plaza. Kick-in sudah dilakukan. Mencoba power play kali ini, kita lihat. Untuk sedikit maju ke depan, dan memang itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh Ahmad Habibi ya. Baik di timnas Indonesia ataupun di level klub. Salah satu atribut yang tentunya sangat dibutuhkan oleh permainan futsal di level modern ini. Dan adanya satu pemain penjaga gawang yang sedikit naik ke depan ini membuat struktur pertahanan lawan akan sedikit terbuka sebenarnya. Betul, dan salah satu benefit dari memiliki pemain seperti Ahmad Habibi adalah dengan posibilitas power play yang besar bagi Indonesia karena kemampuannya dalam mengeksekusi bola juga. Setidaknya bisa menambah tekanan ya ketika Indonesia mendapat kesempatan untuk melakukan rangkaian serangan. Argentina kali ini langsung berikan bola ke depan, beruntung jatuh ke kaki Somilena tadi sepertinya. Malaysia coba lepas. Sangat baik sebenarnya kombinasi cepat di ruang sempit lawan. Namun satu recovery yang sangat baik dari Juan Pablo Coelho.
juga menutup pergerakan dari Ardiansyah Nur. Oh, berbahaya. Berbahaya. Sayang sekali. Gol pembuka terjadi. Kita lihat bersama-sama pemirsa, 1-0 saat ini kedudukan dari Argentina atas Indonesia di Jakarta International Velodrome. Kita akan saksikan kembali tayangan ulangnya. Bagaimana bola berhasil dieksekusi dengan sangat baik. Tendangan yang begitu dingin dari pemain bernomor punggung 9. Ada Leandro Altamirano yang akhirnya menggetarkan gawang Indonesia untuk kali pertama di pertandingan kali ini, Bung. Ya, dan Argentina sukses untuk memancing para pemain Indonesia untuk keluar dari zona pertahanan ya. Dan ketika coba melakukan build up dengan garis pertahanan tinggi, ada kelengahan dari Ahmad Habibi yang membuat akhirnya space begitu luang bagi Leandro Altamirano. Dan ini adalah kondisi pertama kalinya Indonesia di bawah Hector Suto tertinggal dari lawannya. Ya, 12 menit waktu yang tersisa pemirsa di babak pertama ini. Masih ada banyak kemungkinan bagi skuad Garuda tentunya mengejar ketertinggalan selagi margin gol juga belum begitu jauh, Bung, baru 1-0. Kita lihat bagaimana semangat skuad Garuda justru harusnya semakin terbakar dengan posisi yang tertinggal. Lagi-lagi harus Nantikan berduel bagaimana tadi. respon dari para pemain ya. Ya, Wendy Brian Lindre tadi harus berduel dengan para pemain Argentina. Ya, upaya untuk melakukan dummy tapi tidak sempurna karena ternyata posisi Ardiansyah Nur masih di tengah lapangan tadi ya. Ya, Hingga bola lepas dan menjadi kick in bagi Argentina. Dan nampaknya ini paketan yang akan segera kembali dirotasi oleh Hector Suto. sudah ada Israr Megantara yang bersiap di pinggir lapangan bersama dengan Muhammad Iqbal. Double save dari Ahmad Habibi. Luar biasa kita melihat ya. Dua biasa flank melakukan sekali. tekanan. Ya. Pertama ini dari sektor flank kanan, lalu ada follow up yang dilakukan dengan baik sebenarnya. Double save dari Ahmad Habibi kembali menyelamatkan gawang dari tendangan keras, salah satunya Leandro Altamirano tadi. Betul. Setelah menjadi pencetak gol pembuka masih belum puas sepertinya. Dan para pemain timnas Indonesia ini harus tetap tenang ya, meskipun secara kontrol permainan mulai didapatkan oleh Argentina, tapi kita masih memiliki peluang dan Betul. tinggal bagaimana para pemain juga tetap percaya diri dengan apa yang mereka miliki saat ini. Masih Argentina. Cukup sabar memang para pemain Argentina ini dan pintar sekali dalam memancing pergerakan dari Indonesia. Kita lihat. Ya, nampaknya menjadi satu illegal screen ya ketika Leandro Altamirano coba untuk menemukan ruang tapi dihentikan tadi oleh Israr Megantara. Israr ini adalah pemain termuda di skuad di usia yang sekitar 21 tahun. Ya, Dan yang tertua pun masih di angka 29 tahun ya. Jadi ini betul. tim yang masih bisa berprogres begitu panjang sebenarnya. lalu deras tadi. Umpan yang gagal diterima oleh pemain dari Argentina. Ya, Nicolas Rosa ya. Ya, Nicolas Rosa. Pemain yang berasal dari klub Ferral. Oh, berbahaya kembali. Dan beruntung nampaknya wasit melihat adanya satu illegal foul dari pemain Argentina di mana Iqbal terlihat masih memegangi bagian mata. Nampaknya ini ayunan tangan yang sedikit terbuka ya. Ya. Kita lihat bagaimana wasit memberikan kode benturan yang tadi mengenai Muhammad Iqbal. Mengakibatkan peluit harus dibunyikan. Kita saksikan kembali apa yang terjadi pemirsa. Ya, oh ya. Dilan Vargas ya. Jika coba untuk melindungi bola tapi tangan yang terbuka ini memang menjadi illegal foul dan satu pengamatan yang baik dari wasit yang bertugas yaitu Anatoly Rubakov dari Uzbekistan. Wasit pertama, sedangkan wasit keduanya adalah Avinogenov Nikita. Sama-sama dari Uzbekistan ya, Bung? Betul. Perpaduan Uzbekistan dan juga Thailand hadir dalam jajaran wasit di pertandingan kali ini, di mana wasit keempat dan ketiga Mencapol Mucharonsap dan juga Ponarong Grairot berasal dari Thailand. Semakin ramai Jakarta International Velodrome. Hector Soto, sosok yang selalu berapi-api kalau kita lihat darah latinnya ini ya, memang. Itu fokus ya, ini sosok yang benar-benar menuntut fokus para pemainnya juga. Peluang bagi Indonesia, namun sayang sekali bola terlanjur keluar meninggalkan lapangan. Ada sosok Israr Megantara tadi padahal di sana. Ya, Israr sudah bisa menguasai bola tapi ruang geraknya langsung dipersempit oleh Agustin
Raggiati ya. Ya, Sehingga sulit untuk bisa mengolah bola lebih nyaman lagi. parah jauh. Bola kembali jatuh ke kaki para pemain Argentina. Baik sekali. Permainan kaki-kaki dari para pemain Argentina kembali ke Dylan Vargas. Lagi-lagi ada sebuah dorongan di sana namun bukan sebuah pelanggaran, tetap play on, Bung. Kita lihat berbahaya sekali. Beruntung bola tidak begitu keras dan masih mampu dihalau oleh Ahmad Habibi. Ya, dan kita saksikan bagaimana ada momen counter to counter, tapi ketika Israel kuasai bola langsung di-engage dengan begitu agresif oleh Agustin Raggiati. Sebelumnya ada tendangan dari Lucas Bolo ya, sang kapten yang bisa kembali diamankan oleh Ahmad Habibi sejauh ini. Ini adalah Muhammad Syafullah. 10 menit tersisa, waktu yang krusial bagi Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, yang terpenting adalah pemain-pemain Indonesia harus mulai perlahan kembali menemukan kontrol permainan ya. Karena sejauh ini ritme permainan masih ada di sisi Argentina dan mereka begitu nyaman untuk terus mencari momentum yang akhirnya tadi didapatkan ketika satu miss terjadi di permainan Indonesia. Jangan ke dalam sudah dilakukan. Terlalu jauh ya upaya distribusi bola dari Ahmad Habibi. Dan lihat bagaimana struktur defense, transisi defense dari Argentina ini luar biasa disiplin ya, Konci. Baik sekali bagaimana pertahanan dari Argentina yang sudah belajar banyak dari pertandingan menghadapi Arab Saudi di matchday pertama. Muhammad Iqbal kali ini coba mengiringi bola dari sisi pinggir lapangan tadi namun gagal. Kita lihat juga sudah bersiap di sana. Rosa Nicolas. Dan Coach Matias Lukic pun mengatakan bahwa mereka akan lebih coba disiplin ketika bertahan kedua ya setelah begitu mudah kebobolan melawan Arab Saudi. Sayang sekali. Ya tidak maksimal kombinasi tendangan sudut yang tersaji. Ketika Firman Ardiansyah mendapatkan bola tapi space-nya sudah langsung tutup. Pressing yang juga efektif dari para pemain Argentina sejauh ini. Paran langsung dari Nicolas Sarmiento tadi, kembali ke kaki Nicolas Sarmiento. Berbahaya kali ini. Masih belum akurat tendangan dari Nicolas Rosa. Beruntung sekali tentunya, belum menambah catatan gol Argentina di babak pertama kali ini. Rizky Xavier harus waspada ya karena tadi terlalu mudah bagaimana Nicolas Rosa bisa memutar badan dan menemukan space buat menembak. Luar biasa. Peluang kali untuk Indonesia masih terlalu keras pertahanan dari Argentina. Nicolas Sarmiento mampu menghalau bola dengan baik tadi. Betul, dan pergerakan Muhammad Iqbal benar-benar begitu spesial, ia begitu eksplosif. Menemukan celah di flank kanan dan beruntung memang Argentina memiliki sosok Nicolas Sarmiento untuk bisa kembali menghadang peluang Indonesia yang mulai kembali nampak agresif ya. Ini momen-momen yang bisa membuat kita lebih percaya diri dan Ultras Garuda hadir, Cita. Luar biasa sekali. Kehadiran dari Ultras Garuda harapannya bisa menambah semangat dari para pemain ya. Karena yel-yel mereka juga dari tadi tidak berhenti dinyanyikan di Jakarta International Velodrome. Dengan ke dalam sebuah pojok bagi Indonesia tadi diamankan kembali bola, dikeluarkan saja oleh pemain bernomor punggung ke-14 Matias Rosa. Kalau kita perhatikan tadi di 10 menit waktu yang tersisa juga Indonesia fokus menyerang, akhirnya jarak antar pemain cukup jauh dan itulah yang kemudian cukup membahayakan ya Bu. Betul, artinya ketika melakukan build up memang kita tetap harus agresif tapi jangan lupakan juga ketika berangkai serangan harus ada opsi passing ya sehingga kesalahan Ahmad Habibi tadi karena tidak ada opsi passing yang dimiliki oleh Ahmad Habibi. Jadi pemain lain harus tetap bergerak menemukan ruang ya, itu yang memang sulit ketika menghadapi permainan zona marking yang dipadukan dengan man-to-man marking yang ditampilkan oleh Argentina sejauh ini, Cita. Apalagi Argentina juga memiliki pemain dengan skill individu yang sangat baik. Beberapa kali tadi kita lihat mereka berhasil memenangkan duel dalam merebut bola ataupun mempertahankan bola. Kembali Indonesia. Awali serangan dari tengah. Sayang sekali. Ya, sedikit miskomunikasi tadi sepertinya. Argentina kali ini. Hampir
saja tadi menjadi sebuah kesempatan yang berharga bagi Indonesia. Namun kita lihat pemain bernomor punggung 8 terjatuh kesakitan. Juan Pablo Coelho, Bung Imam. Ya, memang berawal dari pressing yang sangat bagus dari Israel Megantara ya. Ya. Israel bisa menemukan kesempatan untuk menekan dan follow up dari Firman memang sudah coba dimaksimalkan, tapi dia sedikit terlambat karena ada recovery yang baik dari Juan Pablo Coelho. Membuat ada late challenge yang diganjar pelanggaran oleh wasit.